Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Febi Trinita dari program studi akuntansi perpajakan. Saya akan membuat video tentang rangkuman perihal PPh. PPh 21. PPh 21 itu pada prinsipnya yaitu pemotongan pajak yang dikarenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau WPOP atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 memiliki tarif progresif berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak per tahun 2022. Tarif PPh 21 adalah yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 60 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Selanjutnya, Anda harus mengetahui beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam menghitung PPh 21, yaitu penghasilan tidak kena pajak merupakan ambang batas yang menentukan apakah seorang memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atau tidak. Selain itu, penghasilan tidak kena pajak juga berfungsi sebagai pengurang dalam menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan harmonisasi Undang-Undang Peraturan Perpajakan, penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut. 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Tambahan 4.500.000 per tahun bagi wajib pajak yang sudah menikah atau berkeluarga. 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang menikah dengan penghasilan bersama. Tambahan 4.500.000 per tahun untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan garis lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan penuh maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Setor atau bayar pada tanggal 10 bulan berikutnya, lapor pada tanggal 20 bulan berikutnya. Kita masuk ke PPh 22. PPh 22 itu atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Dalam hal pembayaran biaya masuk ditunda untuk dibebaskan dan dia itu tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pembiayaan atas impor. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA. Bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN. Terutang dan dipungut pada saat pembayaran. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, baja, otomotif, dan industri farmasi. Dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, terutang dan dipungut pada saat penjualan. PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order.
Tarifnya 1,5 penjualan kepada pemerintah. Kredit pajak sendiri merupakan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayarkan atau diperhitungkan oleh wajib pajak pada awal periode. Dengan kata lain, kredit pajak adalah akumulasi dari pajak yang diambil oleh pihak lain dan dikurangi pajak terutang. PPh 22 tidak dipungut jika tidak melebihi 2 juta. Kita masuk ke pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23. PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan gitu. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerimaan jasa akan memotong dan melaporkan PPh 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek pajak PPh 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK.03 2015, pihak pemotongan PPh pasal 23 dan pihak yang dikenakan PPh pasal 23. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut, yaitu pihak pemotong PPh pasal 23, badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan ke luar negeri, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, wajib pajak dalam negeri bentuk usaha tetap atau BUT. Jasa tarifnya yaitu 2%. Kita masuk ke PPh 25. Wajib pajak atau WP, baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, dikenai pajak penghasilan atau PPh pasal 25 angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan baik dalam menyetor ataupun melapor dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kita pengertian PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara bertahap atau cicilan pajak selama 12 tahun. Relat 12 bulan maksudnya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak. Beban pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Bayar cicilan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Kita masuk ke PPh final. Apa itu PPh final? PPh final itu pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pungutannya yang seketika membuat penghasilan yang dikenai PPh final tidak lagi diikuti sertakan dalam perhitungan pajak terutang tahunan. Demikian, penghasilan itu harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau yang biasa disebut SPT. Pajak tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Tarifnya, tarif 20% untuk bunga, tarif 10% untuk sewa, tarif 20% untuk jasa konstruksi. Bayar pada tanggal 10 bulan berikutnya, lapor pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sekian penjelasan saya tentang PPh pajak penghasilan ini.
Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.